Dan pemirsa, untuk membahas hal ini telah hadir di studio bersama kami Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati, Syarki, Ketua Komite UAV, Drone, Fasi, dan CEO Yuwatindo. Halo Bapak, Assalamualaikum, selamat petang Pak Syarki. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir bersama kami di studio Garuda TV. Pak, pertama-tama kita ucapkan berduka dan bela sungkawa dengan kasus yang terjadi kebakaran gedung Teradrone. Nah, Bapak sebagai Ketua Fasi sebenarnya apa sih Pak yang membedakan karakteristik dari baterai litium jika dibandingkan dengan baterai konvensional biasa dari sisi stabilitas dan juga resiko, Pak Syarki? Jadi baterai lithium polimer yang digunakan di drone ini adalah baterai dengan kualitas tinggi. Dia lithium polimer high voltage. Di dalam sebuah baterai biasanya dapat sel, mulai dari 2 sel sampai 4. Seperti contohnya baterai yang saya pegang ini, beratnya 6,5 kilo, dia 22.000 miliampere dan dia memiliki 14 sel di dalamnya. Namun karena kemampuannya tinggi, dia sel-selnya mampu menampung voltage yang tinggi atau daya yang tinggi. Oleh karena itu menyimpan energi di dalamnya yang sangat tinggi, beda dengan baterai biasa yang mungkin hanya 1/10-nya kemampuannya. Tentu ada risikonya. Selain kemampuan untuk menyalurkan menampung energi yang tinggi, juga kemampuan untuk menyalurkan dengan cepat. Nah, namun tentu ada kekurangannya, yaitu dia dibatasi juga dengan adanya suhu yang tertentu. Dia tidak bisa digunakan dengan baik, tapi bila digunakan melewati ada sesuatu yang terjadi seperti konslet atau ada panas yang berlebih, maka dia akan menimbulkan fenomena yang disebut dengan thermal runaway atau rambatan panas. Ngomongnya enak ya, rambatan panas, tapi yang terjadi itu adalah terbakarnya sel-sel di dalam masing-masing sel itu, sehingga akhirnya dia terbakar dan membuat kebakaran. Memang apinya bisa di luar ada api, bisa juga tidak ada api. Nah, yang lebih bahaya tidak ada api, karena di dalamnya akan ada rambatan, panas, dan akhirnya akan membakar baterai-baterai sebelahnya sehingga terjadi thermal runaway pada beberapa baterai berdekatan. Jadi kemampuannya untuk menahan energi yang tinggi ini dibarengi dengan potensi bahaya kalau digunakan ataupun melewati batas daripada kemampuan atau parameter penggunaan yang aman. Baik. Jadi dengan kelebihan itu, maka juga potensi resikonya juga besar. Maka dari itu standar keselamatan apa yang seharusnya ini menjadi baseline dalam penyimpanan baterai litium pada lingkungan kerja atau fasilitas komersial seperti Teradrone? Contoh, ini baterai drone semacam ini yang digunakan di pesawat drone ini bagus nih, drone yang ini drone canggih yang digunakan untuk pemetaan atau survei. Ya. Itu menggunakan baterai kecil semacam ini. Namun untuk drone-drone besar yang digunakan untuk survei, untuk menyemprotan agriculture itu menggunakan seperti ini. Ini beratnya 6,5 kilo, berat sekali, tapi dia punya kemampuan menampung daya yang lebih besar. Dan dia jauh lebih besar daripada baterai-baterai yang digunakan di truk-truk yang besar itu. Sebagai perbandingan adalah sekecil ini kemampuannya mungkin sama dengan baterai besar yang digunakan di truk yang diesel yang gede itu. Nah, penyimpanannya itu harus dengan benar. Jadi gini, pertama charge-nya itu harus menggunakan charger yang betul, yang memang dikeluarkan pabriknya, karena itu akan menyangkut dengan bagaimana apakah dia bisa menghantarkan dengan lancar. Karena apa? Di dalam komponen charger baterai ini, seperti contohnya ini saya tunjukkan ini tidak hanya ada plus minus, tapi juga ada balancer. Tujuannya selain menyalurkan energi atau listrik, tapi juga membalans sehingga sel-sel dalamnya seimbang. Karena berjalannya waktu, sel-sel itu tidak akan sama lagi. Ada sel yang masih bagus, ada yang kurang. Nah, bila yang kurang ini juga dipaksa untuk tanpa ada balancer ini, makanya terjadilah timbul panas yang tinggi dan akan timbul thermal runaway. Jadi penyimpanan juga harus tempat yang dingin, sejuk, dan juga tidak boleh disimpan pada tegangan yang minimum. Karena tegangan yang minimum atau di bawah 3 volt contohnya, itu akan mengakibatkan kerusakan karena terjadi resistensi yang meningkat pada sel yang pada saat nanti digunakan akan menimbulkan panas yang berlebih yang akhirnya merusak baterai dan juga kemungkinan bisa terjadi thermal runaway, terbakar.
Jadi itulah cara penyimpanannya, harus di tempat yang sejuk, dingin, dan harus benar sesuai dengan ukuran voltage yang ada dalam baterai. Chargernya juga harus sesuai. Chargernya Disimpan di tempat yang... Chargernya harus bisa memutus pada saat sudah, jangan sampai overcharge atau over discharge. Baterainya juga harus intelijen cukup, yang sehingga dia kalau dia sudah penuh ya dia tidak mau diisi lagi, dan dia sudah beri warning kalau dia terlalu kurang ininya, sehingga kita tahu oh ini harus di handle nih, ditambah energinya, listriknya, atau dikurangi listriknya. Kalau seperti itu, bagaimana seharusnya protokol early detection ya untuk mencegah insiden thermal runaway pada baterai lithium? Semua baterai ini masih harus dicatat, penggunaannya berapa lama, kemudian pada saat disimpan harus dilihat berapa tegangannya. Tegangan terbaik jadi baterai ini bisa di maksimum tegangan tuh di 4,2 volt. Minimum tuh bisa di 3,2 volt. Tapi biasanya orang menyimpan tuh antara 3,5 sampai 3,7 masing-masing sel ya. Jadi kita harus ngelihat. Jadi nanti ada dalam kalau kita mau ngecas tuh ada tiap sel tuh ada ininya, ada ukurannya. Nah, biasakan kita menyimpan baterai ini diupayakan antara 3,5 sampai 3,8 volt. Ya. Sehingga nanti awet lama, tapi tetap setiap 2 bulan harus dicek. Kenapa? Kalau dia sudah ada salah sel turun melewati 3,5 atau 3,4 ya kita harus tambah lagi. Jadi nggak ada nyimpen sangat kurang, tidak ada nyimpen sangat penuh. Nanti setelah mau dipakai baru kita cas lagi. Nah itu pemeriksaan berkala seperti apa lagi Pak Syarki yang wajib dilakukan ini untuk memastikan baterai tidak memasuki kondisi degradasi yang berbahaya? Jadi pemeriksaan itu harus, makanya baterainya bisa intelijen, smart, charger bisa smart, tapi orang yang menggunakan dan merawat harus smart juga. Dia harus tertib teratur. Ingat bahwa drone ini meskipun kecil gini, ini adalah pesawat terbang. Ya. Berlaku aturan penerbangan, regulasi penerbangan. Jadi kalau kita menerbangkan dengan menggunakan drone, ya kita harus melakukan semua komponen termasuk baterainya sesuai dengan standar penerbangan. Secara berkala diperiksa, setelah dilihat ada ininya dirawat dengan baik, kemudian kalau rusak tidak dipakai atau diganti. Jadi harus sesuai dengan peraturan keselamatan pesawat udara atau CASR, Civil Air Safety Regulation. Jadi bukan hanya sekedar baterai sama kayak baterai mobil, tidak. Ini adalah baterai pesawat terbang meskipun tanpa awak, tapi harus ditangani secara aturan penerbangan. Baik, Pak Syarki sebagai Ketua FASI dan juga dulu pernah menjadi penerbang pilot tempur F-16 nih. Bapak, apakah Indonesia ini sudah memiliki standar fail-safe atau fire suppression yang memadai untuk area penyimpanan baterai lithium? Dan harusnya aturannya seperti apa sih Pak? SNI-nya apakah sudah tepat penggunaan baterai lithium di Indonesia? Sekarang kita fokuskan ke penerbangan. Ini kan baterai digunakan untuk penerbangan, untuk drone. Jadi seharusnya sebuah perusahaan yang mengoperasikan drone atau misalkan pesawat tanpa awak harus memiliki operating certificate atau remotely piloted aircraft operating certificate. Di mana dalam operating certificate itu mengharuskan dia memiliki tempat yang baik, penyimpanan drone yang baik, kemudian penyimpanan perawatan yang baik, kemudian ada petugasnya dengan masing-masing punya sertifikasi kualifikasi, dan itu setiap tahun setiap petugasnya itu harus disertifikasi, dicek lagi, dicek ulang, diuji lagi, dan setiap tempatnya juga diperiksa setiap tahun apakah masih memenuhi persyaratan, dan itu harus diuji secara penerbangan. Jadi bisnis apapun, mau bisnis agriculture, mau bisnis untuk pemotretan, survei, semuanya harus memiliki operating certificate sebagai RPA atau operating certificate pesawat tanpa awak, dan harus diperlakukan seperti halnya sebuah organisasi atau perusahaan yang memang harus diperiksa secara berkala oleh Dirjen Perhubungan Udara. Dalam ini Direktorat Kelaiudaraan. Baik, terima kasih atas edukasinya nih mengenai baterai lithium untuk masyarakat Indonesia, tentunya untuk pemirsa Garuda TV. Terima kasih Marsma Teddy, Purnawirawan Agung Sasongko Janti, Pak Syarki. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih sudah hadir di studio Garuda TV. Siap, terima kasih.